Sunan Cendana merupakan murid Sunan Ampel yang ditugaskan menyebarkan syiar Islam di Pulau Madura. Menurut penuturan para tokoh setempat, Sunan Cendana mendapat perintah dari Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Madura. Karena saat itu masyarakat di Pulau Madura ini masih banyak yang belum mengenal ajaran Islam. Amanah tersebut tentu wajib dilaksanakan. Maka berangkatlah sang Sunan menyebarkan ke wilayah Pulau Madura. Dari kisah-kisah yang ada di perjalanan Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana terdapat beberapa peristiwa aneh. Dan bahkan ketika menyeberang Selat Madura, perjalanannya dari Sunan Ampel Surabaya, ketika di pantai untuk menuju Pulau Madura, tiba-tiba dihampiri seekor ikan modung besar atau ikan hiu. Dan ia berucap, "Saya siap mengantarkan Kanjeng Sunan." Sebagai waliullah, tentu Sunan Cendana mahfum benar maksud ikan hiu itu. Dan selanjutnya naiklah Sunan Cendana ke punggung ikan itu. Sesampai di Pulau Madura, tepatnya di pesisir pantai Kuanyar, maka turunlah Sunan dan kemudian berkata, "Hai ikan, imbalan apa yang engkau mau dariku?" Lalu sang ikan menjawab, "Saya tidak menginginkan apa-apa, melainkan barokah darimu." Dari jawaban itu tersebut, maka Sunan Cendana berjanji, "Apabila ada keturunanku yang memakan engkau dan keturunanmu, maka keturunanku akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan." Setelah ucapan Sunan itu, lalu ikan hiu itu langsung menuju ke tengah laut. Selanjutnya, sang Sunan beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyiarkan Islam di Madura. Kisah lain yang diyakini masyarakat setempat, tepatnya di desa Kuanyar Barat, pada zaman dulu kandungan tanahnya terasa agak asin. Namun sekarang sejak kehadiran Sunan Cendana telah berubah menjadi tawar. Ketika itu Syekh Zainal Abidin atau Sunan Cendana akan melakukan sholat di sebuah masjid dan mencari sumber air untuk melakukan wudhu. Dari ujung timur hingga barat desa tidak menemukan air yang dapat dijadikan wudhu. Dan saat itu maka Sunan Cendana kembali ke masjid tersebut dan menancapkan tongkatnya ke daerah pinggiran masjid. Dengan izin Allah Ta'ala, maka terjadilah sebuah sumber yang deras dan hanya mampu menampung 2 kolla, tidak lebih ataupun kurang. Air tersebut terasa tawar, tidak berasa asin, dan sampai saat ini sumber air itu masih terasa tawar, berdekatan dengan laut. Sunan Cendana makamnya di belakang Masjid Kuanyar Bangkelan, dan nama beliau adalah Umar. Diduga karena beliau dikenal sebagai pengayom umat, sehingga beliau disebut dengan Maer, bahasa Madura kuno, yang maknanya sikap sangat kasih dan mesra kepada seseorang. Dan di kemudian hari beliau dikenal dengan nama Umar Mairi, ditambah huruf I di belakang kata Maer menjadi Mairi, karena Sunan Cendana mengasihi umat. Dan di manuskrip juga di batu nisan makam nama beliau adalah Umar Mairi, ditulis dengan tulisan Arab, sehingga kalau ditulis dengan tulisan alfabet menjadi Umar Mairi. Karena tulisan Arabnya memakai huruf ya, sehingga huruf E dalam cara pengucapannya hilang tergantikan dengan huruf I. Tapi intinya beliau itu dikenal sebagai pengayom umat. Berikut ini nama-nama Sunan Cendana yang dikenal masyarakat. Nama daging atau nama lahir adalah Umar, nama tambahan adalah Mairi, nama haji diduga sebagai Zainal Abidin, nama gelar Prono Joyo, nama anumerta adalah Kyai Aji Cendana atau Pujuk Cendana atau Sunan Cendana atau Syekh Cendana. Wallahu a'lam bishawab.